pandas SPD, karena kita butuh mempersiapkan data-data yang mau kita visualisasikan seperti itu. Kemudian kita running. Nah, setelah itu kita baru melakukan, kita tunggu dulu. Oke, setelah itu satu lagi kita mengimpor matplotlib ya. Kemudian di sini ada beberapa modul di dalam matplotlib, namanya pyplot. Kita pakai yang pyplot ini, matplotlib pyplot SPLT. Kita running. Nah, kita sudah mengimpor modul matplotlib pyplot ini di dalam matplotlib SPLT. Jadi kalau kita nanti memakai ini, kita tinggal menggunakan atau kita tinggal memakai PLT ini. Nah, dengan cara begini kita bisa untuk menggunakan metode-metode atau function-function di pyplot untuk membuat visualisasi. Nah, setelah itu kita membuat suatu variabel namanya X. Kita kasih value X ini dengan berupa list ya, list seperti ini. Kemudian anggotanya adalah angka 0, angka 1, angka 2. Kita running. Kemudian juga kita membuat satu lagi tadi kelupaan ya, Y, di mana value-nya juga list. Di sini kita kasih anggotanya 100, 200, 300. Jadi ini kalau bacanya indeks defaultnya adalah indeks ke 0 100, indeks ke 1 200, indeks kedua 300. Kita running. Oke, selanjutnya kita panggil PLT. Nah, ini kita panggil pyplot ya. Kita panggil pyplot karena di sini dialiaskan PLT, kita tinggal menggunakan yang PLT saja. Jadi PLT, kemudian kita pakai metode namanya plot. Kemudian di sini parameternya adalah X sama Y. Kita running. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Untuk hubungan antara X dengan Y, kita plotkan ya, hasilnya adalah grafik XY seperti ini hubungannya. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan menambahkan ya, menambahkan di sini misalkan PLT kita panggil lagi, kemudian kita pakai metode plot, kemudian di sini parameternya adalah XY, di mana XY tadi kalau kita lihat kan variabel tadi ya, jadi kesumbu X itu adalah X, kesumbu Y adalah Y. Kalau misalkan ini kita ganti katakanlah sumbu 1 ya, yang ini sumbu 2 misalkan, nah, maka ini harus kita ganti dengan sumbu 1 sama sumbu 2 seperti itu. Nah, nanti akan menyesuaikan, jadi sumbu 1 akan ke X, sumbu 2 akan ke Y. Namun di sini kalau kita lihat ada informasi terkait dengan address penyimpanan dari grafik ini. Nah, supaya yang muncul adalah grafik saja, ya, maka kita menambahkan kita menambahkan di sini semikolon seperti ini. Jadi nanti hasilnya adalah grafik saja dan tidak ada keterangan terkait dengan address penyimpanan. Nah, selanjutnya kita coba lagi cara lain juga sama sebenarnya di sini, plt dot plot, misalkan sumbu X, sumbu sumbu 1, sumbu 2, kemudian kita kasih plt.show. Nah, ini juga bisa untuk dilakukan seperti ini.
artinya kita manggil metode show ini untuk menyajikan plot sumbu 1 dan sumbu 2, dan di sini tidak keluar address-nya ya, walaupun ini tidak ada semikolonnya. Nah, ini cara lainnya seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya kita coba ya beberapa tools dasar di dalam matplotlib. Misalkan di sini kita membuat suatu variabel namanya housing, kemudian kita pakai pandas data frame. Ada data frame ini merupakan metode di dalam pandas yang nanti bisa digunakan untuk membuat suatu tabel. Jadi di sini data frame-nya adalah berupa kumpulan dari key dan value ya, di mana value-nya itu merupakan list. Jadi misalkan di sini untuk key-nya sendiri, di sini adalah rooms, misalkan key-nya merupakan string, kemudian string room ini, kemudian untuk value-nya berupa list. Ini angkanya adalah 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Dan kita kasih koma. Kenapa perlu kita kasih koma? Karena kita akan membuat anggota yang ke 1 ya. Ini anggota ke 0, anggota yang ke 1. Key-nya adalah harga atau price. Kemudian untuk value-nya berupa list, harus sama jumlahnya dengan yang di atas. Ini 100, kemudian 120 misalkan, kemudian 190, 200, 230, 310, 330, 305. Ya sudah. Kemudian kita running. Nah, sudah berhasil. Jadi ini artinya kita sudah membuat variabel namanya housing, di mana variabel itu kan sesuatu yang bisa kita kasih value ya. Value-nya itu bisa kita ubah-ubah nilainya. Nah, jadi di sini value-nya adalah berupa data tabel atau data frame ya. Jadi data frame ini metode dalam pandas yang digunakan untuk membuat suatu data berbentuk tabel, di mana untuk kolom pertama di sini adalah room, kolom kedua adalah price. Kemudian untuk nilai setiap barisnya adalah ini, baris ke 0, baris ke 1, baris kedua, dan seterusnya. Begitu juga dengan di sini ada kolom price, kolom keduanya. Kemudian barisnya baris ke 0 adalah 100, ke 120, dan seterusnya. Nah, di mana untuk sebenarnya di sini untuk membuat kolom dan juga barisnya ini kita menggunakan jenis tipe datanya key value ya, dictionary, yaitu key-nya adalah room, value-nya ini gitu ya. Key selanjutnya adalah price, key value selanjutnya adalah ini, dan seterusnya. Oke, kemudian kita running. Nah, selanjutnya kita buat kode lagi, kita panggil housing ini, hasilnya seperti apa. Di sini kita panggil untuk data yang mau kita plotkan, scattering plotnya ini data apa, tidak lain ya data housing yang isinya adalah ini. Di mana di sini untuk yang kita plotkan adalah untuk nilai X-nya itu adalah yang rooms, sementara untuk nilai Y-nya itu adalah yang price, untuk sumbu Y-nya ya. Kita running. Oke, seperti ini. Seperti ini, jadi akan menghasilkan grafik seperti ini. Kalau kita cek di sini ya angka 1 kan
roomnya 1, price-nya 100. Kalau kita lihat roomnya 1, price-nya 100. Kemudian roomnya 1, price-nya 120. Nah, di sini roomnya 1, price-nya 120 di sini. Begitu juga dengan yang data-data di sini akan menyesuaikan ya dengan yang ada di sini. Dan kalau kita lihat di sini ya titik-titik ini, nah inilah yang dinamakan sebagai grafik terpencar atau scatter plot ya. Kemudian di sini masih sama, ini ada apa namanya address yang ditunjukkan, address dari memori pembuatan yang ditunjukkan. Kalau kita kasih semicolon ini sudah hilang ya untuk addressnya, atau pakai yang plt.show itu. Oke, selanjutnya kita akan nyoba untuk membuat styling supaya warna-warnanya itu bisa berwarna-warni. Pertama adalah kita akan panggil plt, kita plotkan untuk yang data sumbu tadi ya, sumbu 1, sumbu 2. Oke, kemudian kita buat titelnya plt title. Ini merupakan metode di dalam pyplot yang digunakan untuk membuat halaman, membuat tulisan judul. Misalkan di sini title-nya kita tulis title gitu aja. Kemudian kita buat label untuk yang sumbu X, misalkan X label. Nah, di sini untuk X label kita tuliskan apa untuk namanya, misalkan namanya X label aja gitu ya. Ini boleh aja nilai X apa-apa gitu boleh. Kemudian kita kasih nama atau judul untuk label untuk yang sumbu Y. Oke, label. Dan Y label. Oke, kita kasih semicolon, kita running. Nah, hasilnya seperti ini, jadi akan muncul judulnya, muncul label Y-nya, muncul label X-nya. Seperti itu. Selanjutnya kita akan nyoba untuk melakukan apa namanya pembatasan ya, pembatasan untuk batas bawah atau batas atas gitu. Misalkan di sini plt plot sumbu 1, sumbu 1, sumbu 2 misalkan datanya yang tadi. Nah, di sini kita seperti yang tadi ya. Ini belum kita coba dulu. Kita coba untuk memberi panggil plt xlim. Jadi kita kasih batasan. Kalau tadi kan tidak kita kasih batasan, tapi kalau ini kita definisikan batasnya berapa. Misalkan batasnya untuk sumbu X itu adalah minimal 0, maksimal adalah 2 misalkan. Sementara untuk sumbu Y minimal 100, maksimal 300. Misalkan seperti itu. Oh, di sini salah ya. Kita membuat yang plot untuk sumbu Y, limit untuk sumbu Y. 100, 300. Nah, seperti ini. Jadi nanti akan mentok di sini ya. Kalau kita lihat ini kan nggak mentok gitu. Kalau ini ya udah xlim-nya atau y-limnya itu langsung kita definisikan, jadi akan mepet gitu sesuai dengan data limitnya di sini. X0 100, 0 100, jadi di sini. Dan maksimal 200, yang ini 300. Beda dengan ini kan, ini masih ada ini ya.
karena memang tidak dilimit kalau yang atas. Sedangkan yang bawah ini sudah kita limit untuk nilai batas bawah, batas atas untuk X, batas bawah, batas atas untuk Y. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk mewarnai. Masih sama sih. Kita tambahkan saja misalkan warna merah ya. Kita panggil PLT plot. Tahu saya. Kita bisa tambahkan di sini saja langsung color sama dengan misalkan red gitu ya. Kita running, maka ini akan berubah menjadi warna merah karena kita tambahkan apa namanya, properties color atau parameter color di metode plot ini warna merah. Kemudian kita nyoba lagi, misalkan di sini kita akan mengecek membuat katakanlah supaya di sini ada marker sesuai dengan data sumbu X ataupun sumbu Y gitu ya. Maka kita tinggal tambahkan di sini namanya adalah marker sama dengan misalkan O gitu ya, huruf O untuk marker. Kita running dulu, maka kita akan melihat titik-titik ini yang menandakan bahwa inilah data-data yang diplotkan ya, sesuai dengan nilai dari sumbu 1 ataupun sumbu 2. Nah, kemudian kalau misalkan kita ingin men-setting size untuk bulletin ini, maka kita bisa menggunakan marker size. Marker size-nya adalah 20 misalkan. Kita cek. Nah, akan menjadi lebih besar ya sesuai dengan ukuran yang kita setting di sini. Nah, kalau misalkan di sini kita ubah style line-nya, line style-nya, style-nya adalah katakanlah putus-putus. Kita cek hasilnya. Oh, ada kesalahan. Ini kesalahannya, ini harusnya huruf kecil ya, salah tadi. Oh, ada kesalahan. Sebentar. Einstein. Nah, seperti ini sudah terlihat. Jadi yang tadinya tidak putus-putus ini menjadi putus-putus karena apa? Karena kita setting lifestyle-nya adalah yang putus-putus. Oke, selanjutnya kita akan ya, jadi kita sudah sampai di sini, sudah selesai. Nah, kita masuk ke yang Seaborn. Oke, di sini untuk Seaborn ya. Nah, kalau Seaborn, misalkan di sini ini sama aja dengan Matplotlib sebenarnya, cuma dia lebih diimprove dari sisi tampilan ya, untuk Seaborn sendiri. Nah, misalkan di sini ada kolom, dibuat kolom ya, ada age, umur di dalam tahun, berapa tahun umurnya, kemudian ada jenis gender ya, male, female, kalau male itu direpresentasikan angka 1, female dan seterusnya. Nah, ini oke. Nah, ini ada data yang akan kita ambil ya, namanya namanya adalah herd.csv. Jadi kita akan mengambil data yang bentuknya CSV ini. Seperti itu. Kemudian dari data CSV ini akan direpresentasikan dalam bentuk tabel ini. Nah, kemudian di data-data herd.csv itu
ada beberapa ininya ya, ininya atributnya itu ini ya, ada umur, ada dan sebagainya. Ini atribut yang ada di dalam data HAT.csv. Jadi ini kita belajar untuk mengambil data yang berupa CSV datanya atau file CSV. Caranya gimana? Caranya adalah kita harus kembali ke sini, kemudian kita coba untuk upload data CSV ya. Di sini ada benda ya. Ingat saya sudah di upload, ingat saya ya. Sudah di upload belum ya? Belum sepertinya. Nah ini datanya saya upload dulu supaya nanti teman-teman bisa juga ikut nyoba. Oke, saya upload dulu kalau gitu. Nah, oke, ada yang mau join sebenarnya. SPPT datanya di mana ya? Oke, ini sebentar. Masih harus upload di sini ya. Ini, ini. Sini saya harus upload. Oke, saya save dulu. Oke, jadi nanti kalau mau menggunakan data, ini datanya sudah ada di sini, tinggal menggunakan. Nah, caranya gimana? Pertama kita taruh di sini. Kita buat folder dulu, folder project ya. Sipen, saya tulis saja Sipen seperti ini, saya burn. Adanya. Ya, kita masuk ke sini, kemudian kita upload di sini untuk datanya. Yang hard tadi, yang hati tadi ya, untuk penyakit hati. Ini datanya tadi mana? Oke. Oke, sudah berhasil sepertinya. Untuk hardnya di sini harus CSV, oke betul. Nah, kemudian kita buat ini lagi project Google Colab, tapi di folder yang sama ya. Jadi kalau kita reload di sini akan ada 2 file harusnya. Oke, ada 2 file. Ini kita namakan saja Seabon. Nah, pertama yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan adalah import pandas lagi, pandas SPD, dan juga import untuk matplotlib. Yang kita import tidak semua modul di dalam matplotlib, tapi cukup yang pyplot aja, tak apa-apa. Kemudian kita kasih alias plt. Kemudian kita juga mengimport Sipen SNS, aliasnya SNS. Kita running. Nah, kita tunggu sampai berhasil.
Masih loading ya, kita tunggu dulu. Oke, sudah berhasil untuk importnya. Selanjutnya kita buat variabel namanya df. Kemudian df ini mewakili data-data hard CSV tadi. Jadi kita baca atau kita upload data hard CSV. Kita panggil pandas caranya. Kemudian kita pakai metode read CSV. Ini metode yang digunakan untuk membaca data file CSV, tapi di sini yang harus sama foldernya kalau di Google Colab seperti itu. Kemudian kita kasih di sini hard CSV saja, hard.csv sesuai dengan namanya. Nah, ini ya, karena di sini tidak ada root directory, jadi misalkan teman-teman membuat di sini katakanlah data, gitu ya, data, misalkan, kemudian datanya itu ada di dalam folder data, ini maka harus mengikuti root directory-nya. Jadi yang di sini ditulis ya berarti katakanlah di sini ya posisi hard CSV-nya di sini, maka nulisnya bukan seperti ini, tapi nulisnya adalah data garing hard.csv. Ya, data garing hard.csv. Ini kalau misalkan datanya ada di dalam folder data ini, tapi karena di sini datanya ada di luar ya, sama dengan sifat, maka ini kita tulis saja hard CSV ini. Jadi mengikuti root directory dari letak dari data itu sendiri. Kemudian kita running, semoga berhasil. Nah, ini masih ada kesalahan ya. Sebentar, file not found. Terus CSV. Nah, ini masih belum bisa membaca data kita ini. No such CSV. Oke, kita ini aja lah supaya kita cek di sini dia di mana. Ini kelemahan dari ini ya, kelemahan kalau kita menggunakan Google Colab, kita harus mencari alamatnya. Harusnya sudah sesuai, cuma di sini ternyata belum. Kita copy aja, copy. Nah, sepertinya ada yang error. Kita cek ya. Error unauthorized. Nah, ini kalau di sini kita harus ini ya kelemahannya. Ini saya harus ganti aja seperti di awal. Ini sepertinya kita taruh di sini mungkin ya. File sampel data. Sepertinya kita harus naruh di sini ya, sepertinya. Tidak bisa ditaruh di sini sekarang, tapi ini harus ditaruh di sini. Kita
kita buat folder baru saja sepertinya. Oh, oke. Oh, langsung sini sebentar ya, mohon maaf, ada update sepertinya. Data lab. Kita konekkan dulu. Kita taruh di, oke, ini saya reload dulu ya, artinya saya perlu mereload. Oke, saya tutup dulu, saya buka lagi. Wah, ini offline. Sebentar ya, ini sebenarnya lewat tadi. Layar saya apa masih terlihat? Mohon maaf. Apa masih terlihat? Takutnya saya offline. Halo, halo. Masih terlihat Bapak. Terlihat, Oh, masih Pak. terlihat ya. Terima kasih. Kita nyoba. Oke, oke, betul sekali. Kita running lagi yang emot. Nah, kemudian ini kita ini. Nah, ini untuk directory kita di sini ya. Kita pakai folder yang baru aja atau taruh di mana ya? Sampel data aja atau kita buat new folder ya. Yang di sini kelas AIDA ya, AI dan data analitik. Oh, ini. Oh, ini nggak bisa gagal. Oke. Nah, ini datanya perlu kita upload di sini sepertinya ya. Ternyata nggak bisa. Sebenarnya bisa ya, kita pakai data yang barusan itu bisa. Cuma kita searchingnya itu di sini. Dan ini ya lumayan. Kita harus mencari banyak ya di sini. Dia cukup. Nah, seperti ini. Ya, nggak apa lah. Nah, ini sangat rootnya itu panjang ya. Ya, bisa aja gitu, misalkan di sini masuk ke lektor seperti ini, terus ke root directory tempat file kita ini ya. Ya lumayan ya, panjang sekali. Di mana tadi? Di sini. Nah ini tree-nya itu, root tree-nya itu sangat panjang. Nah, seperti ini mungkin ya. Nah, jadi karena di sini, oh ini ya. Nah, ini datanya HCSV. Jadi lumayan ya kalau kita lihat di sini ya. Copy paste.
seperti ini. Nah, oke, sudah berhasil membaca. Nah, ini untuk modul, mohon maaf ya, ada pembaruan. Jadi karena ada perubahan di Google Colab ya, jadi kita nggak bisa langsung sesuai dengan naruh kita. Di sini langsung kita baca head nggak bisa, tapi yang kita baca adalah path-nya ya, path istilahnya itu, path dari lokasi tempat file yang kita taruh ini, HTTP. Dan caranya adalah kita pilih di sini, kemudian kita cari sampai ketemu, kemudian ya kita copy paste ini, kemudian kita copy di antara tanda petiknya gitu di sini. Nah, atau kalau mau lebih bagus lagi ini ya, ini teman-teman bisa untuk membuat file baru di folder AIDA ini, kemudian diupload diupload filenya ya. Ini filenya, file yang hard tadi. Open. Oke. Nah, sehingga di sini akan muncul ya. Jadi daripada rootnya banyak, kita pakai aja yang rootnya yang ini, yang khusus ya, khusus kita pakai untuk praktek ini. Kita coba paste. Kita coba lagi copy paste. Ini kita ganti alamatnya. Nah, ini lebih pendek. Kita running, semoga bisa. Nah, bisa. Jadi akan lebih cepat juga ya. Kita pakai yang di sini. Itu caranya kita upload dulu, kita buat folder dulu, kemudian kita upload untuk file yang mau kita buka gitu ya. Setelah kita upload, nah ini baru bisa kita lakukan operasi-operasi ya. Pertama kita lakukan eksplorasi data dulu, kita cek sebenarnya datanya itu ada apa saja sih sebenarnya itu. Biasanya kita panggil df ini ya datanya, variabel yang mewakili pembacaan data ini. Kemudian pakai head ya. Head ini merupakan metode yang digunakan untuk melihat 5 data pertama dari CSV ini. 5 baris pertama ya. Baris 0, 1. Nah, seperti ini data pertama dan ini mungkin datanya banyak ya. Jadi biasanya seperti ini dulu, ada age, gender, CP, terus PPS, goal, PPS dan sebagainya. Ini parameter-parameter dalam sakit hati, penyakit hati ya, penyakit hati yang beneran ya, maksudnya fisik gitu ya, fisik. Oke, selanjutnya kita akan melakukan distribution plot ya. Kita akan membuat suatu grafik distribusinya seperti apa. Pertama kita panggil yang Seaborn, kita pakai Seaborn tadi dialiaskan sebagai SNS, kemudian baru kita displot, panggil metode displot, kemudian yang mau kita plottingkan itu displot, kemudian yang mau kita plotkan itu adalah df, kemudian yang mau kita lihat distribusi datanya itu yang atribut mana, misalkan di sini atributnya adalah usia atau age. Kita running dan akhirnya ini menjadi distribusi seperti ini. Kita kasih semikolon supaya bersih. Oke, apa. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kita bisa lihat distribusi datanya ya. Jadi memang tidak benar-benar simetris, tidak yang simetris, ada seperti ini. Kemudian di sini mewakili age ya, atau usia, dengan yang sebelah sini ini ada density. Nah, ini yang paham terkait dengan ininya ya, paham terkait dengan istilah-istilah itu tentunya adalah
yang expertnya ya. Jadi biasanya ya selain kita juga mencoba untuk memahami studi kasus, ya biasanya juga menggunakan kerjasama dengan domain tertentu. Kalau misalkan terkait kesehatan dengan orang kesehatan, kalau terkait dengan teman-teman misalkan di manajemen ya, baik sumber daya manusia atau mungkin manajemen lain, nah itu juga, nah itu punya nilai lebih ya untuk teman-teman karena memiliki apa namanya bidang atau domain tertentu bidang. Ini saya mod dulu. Oke, kita kembali ke sini. Nah, setelah itu kita akan nyoba untuk melakukan resize. Kita ubah ukurannya LT. Oke, mungkin kita tunggu dulu ya. Kita tunggu dulu, masih azan. Mungkin 5 menit. Kita break dulu 5 menit. CNS Displot. It's kemudian untuk KDE-nya misalkan cos, maka akan menghasilkan plot yang atau diagram yang ini kan tidak ada ininya, tidak ada yang sebenarnya ini masih ada kurangan ya. Oh ya. Nah, tidak ada, kalau di sini kan tidak ada sekat gitu, kalau di sini menjadi ada sekatnya masing-masing apa namanya, masing-masing nilai ya di edge-nya. Oke, selanjutnya kita nyoba parameter lain, misalkan di sini adalah color, kita setting misalkan merah, maka akan menjadi berwarna merah. Kemudian misalkan kita kasih parameter namanya bin, ini kita setting 40 misalnya, maka akan hilang ya. Kurang S ya, maka akan menjadi pembagiannya akan lebih kecil-kecil gini ya, seperti itu dibandingkan dengan yang atas. Oke, selanjutnya kalau kita coba misalkan kita panggil sequence SNS displot df, kemudian yang kita plotkan adalah yang edge, KDE-nya kita setting cos, kemudian untuk bins-nya 40 misalkan. Nah, kemudian kita tambahkan
di pyplot itu limit ya, limit dari sumbu X itu katakanlah minimal adalah 50 dan maksimal adalah 60. Kita running, maka akan ada batasan ini ya dibandingkan dengan batasan yang di atas dan dari 30 sampai ya berapapun. Kalau ini hanya range tertentu. Oke, selanjutnya ada lagi plot jumlah ya, count plot. Karena kita panggil lagi yang data 5 data pertama untuk DF seperti ini. Nah, kemudian kita ingin menghitung ya berapa jenis dari each, jenis dari apa namanya, jenis dari suatu atribut. Jadi kita panggil sipen SNS count plot. Nah, di sini parameternya kita cek yang mau kita count kan, atau yang mau kita hitung itu apa, variabel apa. Misalkan di sini variabel sex ini atau gender ya. Oke, kemudian sementara untuk parameter datanya kita adalah DF atau tabel inilah DF ya, seperti itu. Maka yang terjadi adalah muncul dua ini ya, dua jenis ya, yang tidak lain ya hanya dua gitu. Yang perempuan jumlahnya 90 sekian ya. Ini kan ya, ini dihitung sampai sekian data, yang perempuan itu ternyata 90 sekian, yang laki-laki itu jumlahnya ada 200 sekian. Kalau untuk parameter lain apa bisa? Tentunya bisa ya, misalkan di sini katakanlah CP ya, saya juga kurang tahu CP ini apa maksudnya. Nah ini CP ternyata ada 4 jenis, dimana untuk CP 0 itu 140 sekian, CP 1 50 mungkin dan sebagainya. Nah kemudian misalkan kita coba yang lain, misalkan di sini kita nyoba yang perbandingan ya, perbandingan antara satu atribut dengan atribut yang lain. Misalkan di sini kita panggil sipen SNS, kemudian onplot, kita hitung untuk X-nya itu adalah CP misalkan, kemudian datanya adalah kemudian who itu mau kita bandingkan dengan apa gitu. Misalkan kita bandingkan dengan usia, jadi kita bandingkan dua dimensi antara jenis kelamin sama CP gitu misalkan. Nah maka kita sebenarnya sudah membuat data menjadi suatu informasi, melihat hubungan antara satu atribut dengan atribut yang lain. Oke, selanjutnya kalau kita ingin melakukan setting ke terrain, ke palet ya, di sini sebenarnya kita bisa untuk melakukan setting. Misalkan di sini kita buat baru saja SNS onplot. Nah, di sini paletnya itu adalah terrain. Nanti akan menggunakan color style dari terrain itu sendiri ya. Jadi warnanya seperti
terrain ya, kemiringan atau ya terrain. Nah, kemudian selanjutnya kalau kita ingin membuat block spot, buat box plot, kemudian di sini kita lihat dulu lagi head seperti ini, data 5 data pertama. Nah, kalau kita ingin membuat diagram dalam bentuk box atau box plot, kita tinggal panggil sequence box plot. Kemudian kita taruh di sini X sama dengan ini, kemudian Y sama dengan H, misalkan sumber datanya itu adalah DF, maka akan menjadi box plot seperti ini. Oke. Oke, masih lumayan ya di sini. Oh, kita kurang satu ini aja ya. Jadi kita selesaikan aja kalau gitu. Oke, selanjutnya kita akan nyoba untuk membuat scatter plot dengan menggunakan Siban. Kalau tadi kan pyplot ya. Nah, ini kalau kita menggunakan scatter plot. Trace BPS. Oke, jadi ini untuk penamaan apa namanya, untuk sumbu X itu variabel CHOL ini di data hard tadi, HCSP. Kemudian untuk yang sumbu Y itu kita pakai variabel trace BPS yang salah satu variabel atribut di hard CSP tadi. Sumber datanya adalah DF. DF itu membaca dari hard CSP tadi. Maka akan mendapatkan data seperti ini, hubungan antara CHOL ini dengan trace BPS. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk membandingkan data ini dengan data WHO. Kita bandingkan ya dengan katakanlah jenis kelamin. Maka kita akan mendapatkan, nah ini mengcluster di sini, kita akan mendapatkan hubungan antara jenis kelamin dengan perbandingan trace BPS dan CHOL. Kemudian kalau kita setting ya untuk paletnya, katakanlah paletnya itu akan berubah seperti ini. Untuk styling colornya sebenarnya di sini. Nah, kemudian untuk di sini misalkan kita tambahkan variabel size, ukurannya sesuai menyesuaikan dengan age, maka hanya sebanyak data age yang akan ditampilkan. Untuk limitnya, batas-batasannya. Nah, selanjutnya misalkan kita ingin membuat pair plot ya, kita tinggal panggil SNS pair plot. Oke, di F saja ya. Kalau di
Nah, ini seperti saja. Semoga bisa. Sepertinya agak sulit ya kalau kita pakai yang DR. Para plot itu seperti ini ya. Caranya sebenarnya sama, mirip-mirip. Jadi pair plot seperti masih belum terbuka. Oke. Nah, pair plot itu seperti ini. Cuma di sini untuk ini ya lumayan terlalu besar ya. Nah, seperti ini pair plotnya. Jadi ya gambaran umum terkait dengan cephaloid. Nah, seperti ini. Tapi ini datanya dia menggunakan data iris. Ya, data namanya data iris. Caranya sama kalau heart ini. Kalau saya yang saya contohkan adalah yang heart ya, data heart. Seperti ini caranya sama, tinggal data iris itu kita upload di sini ya. Data iris. Ya mungkin itu. Nah, ini untuk warna-warni. Nah, untuk pewarnaan untuk yang pair plot tinggal menggunakan itu aja. Misalkan kita U sama apa gitu ya. Katakanlah kita bandingkan dengan ya ini aja nggak apa-apa. Agak lama karena datanya memang lebih banyak. Nanti hasilnya adalah seperti ini ya. Tapi datanya aja beda ini kalau dia pakai iris ini. Oke, sudah selesai seperti itu untuk praktikum hari ini, dan untuk materi praktikum kita sudah selesai ya. Sudah selesai semuanya untuk basic Python. Jadi nanti teman-teman silahkan dipelajari lagi untuk Python basic, karena kita nanti di minggu depan akan praktek meneruskan, yaitu kita akan praktek terkait dengan jaringan saraf tiruan ya, jaringan saraf tiruan yang kita gunakan untuk melakukan modeling ya, pengolahan data. Nanti dia bisa membuat suatu model. Nah, untuk itu tolong dipersiapkan. Jadi di minggu depan saya akan melakukan evaluasi ya terkait dengan pemahaman praktikum ya, pemahaman praktikum. Nanti akan ada soal pretest yang akan saya berikan, saya share saat pertemuan. Kemudian juga minggu depan kita akan melakukan praktek untuk jaringan jaringan saraf tiruan, dan nanti tolong teman-teman juga mempersiapkan untuk menyiapkan data terkait dengan manajemen gitu ya, terkait manajemen. Untuk data-datanya silahkan bebas apa, yang penting ada atribut-atribut yang bisa diolah. Kalau bisa atribut yang ini ya, atribut yang ada labelingnya. Kalau di sini misalkan kita bisa, teman-teman bisa mencari di Kaggle namanya, Kaggle dataset. Nah, kemudian teman-teman bisa untuk download open data di sini di Kaggle ini, gitu ya. Nah, setelah download data ya, data katakanlah di sini terkait dengan manajemen ya, misalkan. Nah, ini ada banyak data, silahkan dipilih yang mana gitu ya. Hospital bed management, Chennai water management, hospital management dataset, bebas yang mau dipilih yang mana. Tapi kalau bisa jangan filenya jangan yang besar-besar ya, jangan yang besar-besar, yang kecil aja. Atau besar ya nggak apa-apa lah ya, besar nggak apa-apa, tapi teman-teman di-upload dulu. Kalau mau file yang besar katakanlah sekian giga, 2 giga itu kan gede ya, itu pakai sebenarnya lebih cocok ya, ya data besar juga bisa sih untuk artificial neural network.
atau tulis manajemen dataset, boleh masuk ke cakupan domain teman-teman. Project management report example misalkan, nah ini cuma 576 kilobyte boleh. Nah tapi kalau mau pakai data yang gede, ukurannya sampai giga-gigaan, nanti silahkan di-upload dulu di sebelah sini ya. Jadi di sini kan bisa upload dulu, upload datanya buat folder AIDA katakanlah, atau ya kemudian di sini upload datasetnya di sini. Nah ini sudah harus di-upload dulu sebelum kita masuk kuliah ya. Habis itu baru kita akan coba mengolah data tadi sehingga nanti didapatkan suatu model dengan menggunakan algoritma jaringan saraf neuron. Oke, mungkin seperti itu untuk pertemuan ini. Sebelum saya tutup, silahkan mungkin ada yang mau bertanya. Oke, tidak ada yang bertanya. Kalau tidak ada tentang tugas tidak ada tuh ya. Tentang evaluasi sudah jelas ya. Oke, kalau sudah jelas sampai di sini dulu untuk pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih untuk kehadirannya. Kita bertemu lagi minggu depan ya. Kemungkinan besar tanggal 14 akan dilakukan UAS ya. Jadi sejak sekarang mungkin dari teman-teman bisa mempersiapkan diri untuk materi-materi yang sudah kita pelajari, dan ya insya Allah itu nanti akan bermanfaat ya, untuk proyek-proyek atau kebutuhan terkait dengan data analitik ya. Karena memang untuk data-data saat ini kan ukurannya cenderung besar ya, atau kemudian dinamakan sebagai big data dengan karakteristik data tentu. Kalau kita menyelesaikan dengan pendekatan statistik itu memungkinkan akan kurang akurat gitu ya, kurang bisa untuk mendapatkan hasil yang optimal. Oke, seperti itu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri dulu.